sesuai dengan masukan yang telah diperoleh. Sementara itu, pembelajaran berasal dari kata instruction yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Kata instruction banyak dipengaruhi oleh aliran psikologi kognitif holistik yang menempatkan siswa sebagai sumber kegiatan. Di samping itu, kata instruction dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang diprediksi dapat memfasilitasi siswa dalam mempelajari segala sesuatu, dan peran guru berubah menjadi fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Gagne pada tahun 1992 bahwa pembelajaran merupakan seperangkat peristiwa yang dilakukan untuk guru untuk mengelola fasilitas dan sumber daya belajar yang tersedia agar dapat dimanfaatkan siswa dalam mempelajari sesuatu. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan upaya membelajarkan siswa dan perancangan pembelajaran. Penataan upaya tersebut agar muncul perilaku belajar. Dalam kondisi yang tertata, tujuan dan isi pembelajaran yang jelas, strategi pembelajaran optimal akan amat berpeluang memudahkan belajar. Di pihak lain, peranan pendidik akan menjadi semakin kompleks. Ia bukan hanya sebagai salah satu sumber belajar, tapi juga harus menampilkan diri sebagai orang ahli dalam menata sumber-sumber belajar lain, serta dapat mengintegrasinya ke dalam tampilan dirinya. Pendidik juga harus mampu menampilkan diri sebagai satu komponen yang terintegrasi dari keseluruhan sumber belajar. Ini berarti kurang tepat kalau dikatakan bahwa pembuatan perencanaan pembelajaran ini dimaksudkan untuk memudahkan mengajar. Perencanaan pembelajaran bukan untuk itu, akan tetapi untuk memudahkan peserta didik dalam belajar. Peserta didik yang selayaknya dijadikan kunci akhir dalam menetapkan mutu suatu perencanaan pembelajaran. Dari kedua makna tentang konsep perencanaan dan pembelajaran tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan secara rasional tentang tujuan pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Menurut Sukamto, perencanaan pembelajaran ini merupakan suatu proses untuk menentukan metode pembelajaran, manakah yang lebih baik dipakai guna memperoleh perubahan yang diinginkan pada pengetahuan dan tingkah laku, serta keterampilan peserta didik dengan materi dan karakteristik peserta didik tertentu. Gentry pada tahun 1994 mengatakan perencanaan pembelajaran adalah suatu proses yang merumuskan dan menentukan tujuan pembelajaran, strategi, teknik, dan media agar tujuan pembelajaran umumnya dapat tercapai. Perencanaan pembelajaran memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Artinya, suatu perencanaan pembelajaran disusun tidak asal-asalan, akan tetapi disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh. Di samping disusun dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung terhadap keberhasilan proses pembelajaran.
karakteristik siswa. Metode pembelajaran mencakup semua cara yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam kondisi tertentu. Variabel metode adalah strategi mengorganisasi isi pembelajaran, strategi menyampaikan isi pembelajaran, dan strategi mengelola pembelajaran. Hasil pembelajaran mencakup semua akibat yang muncul dari penggunaan metode tertentu, seperti keefektifan, efisiensi, daya tarik pembelajaran. Suatu canaan pembelajaran selayaknya cakup keseluruhan variabel ini. Inti utama dalam perancangan pembelajaran adalah pada pemilihan, penetapan, dan pengembangan variabel. Metode pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran harus didasari pada analisis kondisi dan hasil pembelajaran. Analisis dapat menunjukkan bagaimana kondisi pembelajarannya dan apa hasil pembelajaran yang diinginkan. Setelah bagaimana kondisi itu, baru penetapan dan pengembangan metode pembelajaran yang dilakukan. Dalam melakukan metode pembelajaran, ada 3 prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tidak ada satu metode pembelajaran yang unggul untuk semua tujuan dan semua kondisi. Yang kedua, metode pembelajaran yang berbeda memiliki pengaruh yang berbeda pada konsistensi pada hasil pembelajaran. Dan yang ketiga, kondisi pembelajaran yang berbeda memiliki pengaruh yang konsisten pada hasil pembelajaran. Prosedur perencanaan pembelajaran adalah cara yang sistematis dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi seperangkat materi. Hasil akhir dari perencanaan pembelajaran adalah suatu sistem pembelajaran yaitu materi dan strategi belajar mengajar yang dikembangkan secara empiris, secara konsisten, terbukti dapat mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Pengembangan perencanaan pembelajaran ini dimaksudkan untuk mencari pemecahan masalah pembelajaran atau dalam mengoptimalkan sumber belajar yang ada untuk memperbaiki pendidikan. Ada beberapa model perencanaan pembelajaran, misalnya model Briggs, model Benetti, model Kemp, model Garwich, dan model Ehrlich. Salah satu model perencanaan pembelajaran yang dapat dipilih untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah perencanaan pembelajaran model Dick and Carey. Prosedur perencanaan pembelajaran model Dick and Carey adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan pembelajaran adalah kesenjangan antara kondisi realitas pembelajaran saat ini dengan kondisi ideal pembelajaran yang seharusnya dilakukan. Langkah-langkah mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran merupakan proses untuk A. Menentukan kesenjangan penampilan siswa yang disebabkan kekurangan kesempatan mendapatkan pendidikan. B. Mengidentifikasi bentuk kegiatan pembelajaran yang paling tepat. C. Menentukan populasi sasaran yang dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Menurut Harles, dalam melakukan identifikasi kebutuhan pembelajaran, ada 3 kelompok yang dijadikan sumber informasi, yaitu A. Siswa, B. Masyarakat termasuk orang tua, C. Pendidik termasuk guru dan pengelola program pendidikan. Bertujuan untuk mengetahui perumusan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu diajarkan kepada siswa dalam mata pelajaran tertentu. Jenis pengetahuan, keterampilan, dan sikap tersebut masih bersifat umum atau garis besar. Ia merupakan hasil belajar yang diharapkan dikuasai siswa setelah menyelesaikan program pendidikan. Hasil belajar ini disebut tujuan pembelajaran atau kompetensi. Hal senada dikemukakan oleh Dick and Carey bahwa rumusan tujuan pembelajaran umum harus jelas, dapat diukur, dan berbentuk tingkah laku. Kedua, menganalisis pembelajaran. Menganalisis pembelajaran adalah suatu proses menjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus yang tersusun secara logis dan sistematik. Bertujuan untuk mengetahui gambaran susunan perilaku khusus dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Baik jumlah maupun susunan perilaku tersebut akan memberikan keyakinan kepada pendidik. Struktur perilaku tersebut digolongkan menjadi 4 macam. Yang pertama, struktur hierarki. Yang kedua, struktur prosedural. Yang ketiga, struktur pengelompokan. Yang keempat, struktur kombinasi. Struktur perilaku hierarki adalah kedudukan dua perilaku yang menunjukkan salah satu perilaku hanya dapat dilakukan bila telah dikuasai perilaku yang lain. Struktur perilaku prosedural adalah kedudukan beberapa perilaku yang menunjukkan satu seri urutan penampilan perilaku. Struktur perilaku pengelompokan adalah kedudukan perilaku khusus yang tidak mempunyai ketergantungan antara satu dengan yang lainnya walaupun semuanya berhubungan. Struktur perilaku kombinasi adalah perilaku khusus tersebar akan terstruktur secara kombinasi antara struktur hierarki, struktur prosedural, dan struktur pengelompokan. Sudah mengidentifikasikan perilaku dan karakteristik awal peserta didik. Setelah selesai melakukan analisis pembelajaran dan sudah tergambarkan perilaku-perilaku khusus yang akan dikuasai oleh peserta didik,
Maka tahap berikutnya mengidentifikasikan perilaku dan karakteristik awal peserta didik atas hasil analisis pembelajaran yang sudah dijabarkan. Kemampuan peserta didik yang ada dalam kelas selalu heterogen. Sebagian siswa sudah banyak yang tahu, sebagian lagi belum tahu sama sekali tentang materi yang diajarkan di kelas berdasarkan perilaku-perilaku khusus yang ada. Bila pendidik mengikuti kelompok siswa yang sudah banyak tahu, maka kelompok siswa yang belum tahu akan ketinggalan dan tidak dapat menangkap materi yang diberikan. Sebaliknya, bila pendidik mengikuti kelompok siswa yang belum tahu, kelompok siswa yang banyak tahu merasa tidak belajar apa-apa. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan yang dipilih yaitu menyesuaikan dengan materi pembelajaran dan materi tentang pembelajaran disesuaikan dengan siswa. Setelah diketahui siswa yang menjadi populasi sasaran kegiatan pembelajaran, hal yang perlu dipertanyakan adalah sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki mereka sehingga dapat mengikuti pembelajaran. Pertanyaan ini sangat penting dijawab oleh pendidik sehingga sejak permulaan pembelajaran telah dapat disesuaikan dengan siswa yang akan mengikutinya. Jawaban itu merupakan suatu batasan pula lagi bagi siswa yang bermaksud mengikuti mata pelajaran tersebut. Teknik yang digunakan untuk mengidentifikasikan perilaku awal siswa dapat digunakan kuesioner, interview, observasi, dan tes. Menurut UNO, instrumen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kemampuan awal adalah tes, sedangkan instrumen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan karakteristik awal siswa yaitu minat, motivasi belajar, gaya belajar, dan lain-lain. Antara lain adalah tes baku yang dibuat para ahli. Keempat, menulis tujuan kinerja atau tujuan pembelajaran khusus atau TPK. Tujuan pembelajaran khusus adalah penjelasan rinci tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. 2 TPK ditempatkan sebagai komponen awal dalam menyusun desain pembelajaran merupakan pusat perhatian setiap pengembangan pembelajaran. TPK merupakan dasar dan pedoman bagi seluruh proses pengembangan pembelajaran selanjutnya. Perumusan TPK merupakan titik permulaan yang sesungguhnya dari proses pengembangan pembelajaran, sedangkan proses sebelumnya merupakan tahap pendahuluan untuk menghasilkan TPK merupakan satu-satunya dasar dalam menyusun kisi-kisi tes. Selanjutnya, TPK merupakan alat untuk menguji validasi isi tes tersebut. Perilaku khusus yang belum dikuasai siswa sebelum memulai perkuliahan. TPK merupakan hasil dari dua langkah, yaitu hasil kegiatan analisis pembelajaran dan mengidentifikasi karakteristik awal siswa. Pendidik haruslah menyusun teks acuan patokan, yaitu tes yang dapat mengukur penguasaan siswa dalam setiap perilaku tersebut, bukan mengukur seluruh uraian dalam proses pembelajaran. Sebab apa yang diberikan pendidik selama proses tersebut belum tentu relevan dengan TPK. Isi pelajaran karena kriteria untuk mengukur keberhasilan proses pelaksanaan pembelajaran. Ia bagian dari proses itu dan termasuk hasil uji relevasinya dengan tujuan pembelajaran. Untuk menyusun butir teks acuan patokan, pendidik perlu melakukan langkah-langkah berikut. 1. Menentukan maksud teks, yaitu memberikan umpan balik tentang hasil belajar siswa dalam setiap tahap proses
kelima yaitu menulis petunjuk menjawab tes sesuai dengan jenisnya. Yang keenam yaitu menulis kunci jawaban teks. Yang ketujuh yaitu menguji coba teks. Yang kedelapan yaitu menganalisis hasil uji coba. Dan yang kesembilan yaitu merevisi. Yang keenam yaitu mengembangkan strategi pembelajaran. Dick dan Carel mengatakan suatu strategi pembelajaran menjelaskan komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama dengan bahan-bahan tersebut untuk menghasilkan hasil belajar tertentu pada siswa. Komponen dari strategi pembelajaran yaitu satu, kegiatan pra-pembelajaran, yang kedua yaitu penyajian informasi, yang ketiga yaitu partisipan siswa, yang keempat yaitu tes, yang kelima yaitu kegiatan tindakan lanjut. Strategi pembelajaran sebagai 9 tahapan dalam proses kegiatan pembelajaran yaitu 1. Memberikan motivasi atau menarik perhatian. Yang kedua yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa. Yang ketiga yaitu mengingatkan komunikasi prasyarat. Yang keempat yaitu memberi stimulus. Yang kelima yaitu memberikan petunjuk belajar. Yang keenam yaitu menimbulkan penampilan siswa. Yang ketujuh yaitu memberikan umpan balik. Yang kedelapan yaitu menilai penampilan. Dan yang kesembilan yaitu menyimpulkan. Yang ketujuh yaitu mengembangkan bahan ajaran. Bahan ajaran merupakan bahan-bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematik yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dan siswa dalam proses pembelajaran bahan ajar mempunyai struktur dan urutan yang sistematik, menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan, memotivasi siswa untuk belajar, mengantisipasi kesukaan belajar siswa, sehingga menyediakan bimbingan bagi siswa untuk mempelajari bahan tersebut, memberikan latihan yang banyak bagi siswa, menyediakan rangkuman, dan secara umum berorientasi pada siswa secara individu. Yang kedelapan yaitu melaksanakan evaluasi formatif dan sumatif yang bertujuan untuk menentukan apa yang harus ditingkatkan dan direvisi agar produk tersebut lebih efektif dan efisien. Hasil-hasil pelaksanaan evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki produk sistem pembelajaran yang sedang dikembangkan. Setelah produk sistem pembelajaran diperbaiki, maka produk sistem pembelajaran tersebut dapat digunakan ke kelompok populasi sasaran. Setelah pelaksanaan pembelajaran selesai, maka digunakan tahap evaluasi sumatif